Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syaraha hajja ruknan min arkan Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabil kiram. Amma ba'd. Calon-calon jamaah haji yang insyaallah akan berangkat pada masanya, yang merupakan calon tamu Allah di Rahman, yang sedang tunggu Allah di Baitullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa calon haji insyaallah akan berangkat menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menunaikan ibadah haji ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat menghargai ibadah haji. Seperti yang kita ingatkan, dalam pelaksanaan ibadah haji itu ada yang namanya yang bersifat rukun yang wajib ditunaikan. Tertinggal satu, tidak sah hajinya dan tidak ada obatnya kecuali ngulang tahun yang akan datang. Untuk ulang tahun yang akan datang sangat berat sekali. Oleh karena itu dalam menunaikan ibadah haji, lakukanlah haji itu dengan sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Jangan sampai tertinggal rukun haji. Lalu ada namanya yang bersifat wajib haji, sesuatu yang wajib ditunaikan, tetapi andai kata tertinggal atau tidak dilakukan, hajinya tetap sah, umrohnya sah, hanya wajib bayar dam. Dan supaya tentunya tidak bayar dam, ya dilakukanlah ibadah haji itu baik rukunnya maupun wajibnya dengan sesempurna mungkin. Lalu kemudian ada namanya bersifat sunat. Nah, sunat ini untuk melengkapi sempurnanya ibadah haji kita. Dia tidak merupakan wajib, tetapi kalau kita amalkan itu luar biasa hikmahnya. Jadi boleh dikatakan sunat-sunat haji ini untung besar jika diamalkan, rugi besar jika tinggalkan. Apa saja sunat haji ini? Tentunya sejak nanti berangkat dari rumah dianjurkan kepada kita untuk namanya sholat safar dulu. Namanya sunat, sholat sunat safar. Sholat sunat 2 rakaat, ya, mau akan berangkat itu. Mau akan berangkat dianjurkan kepada kita untuk sholat sunat safar, kemudian berdoa. Minimal nanti doa kita bismillah taqatul la haula wala quwata illa billahil azim. Naik ke kendaraan berdoa. Pokoknya banyak zikir, banyak doa. Itu sunat. Nah, sunat yang sangat dianjurkan lain namanya talbiyah. Talbiyah itu luar biasa hikmahnya. Walaupun dia sunat tapi luar biasa hikmahnya untuk kesempurnaan ibadah haji kita. Talbiyah ini kita ingatkan lagi, mudah-mudahan kita semua hafal talbiyah. Mudah suatu saat nanti bagi yang belum menunaikan haji, dengan hafalnya talbiyah insyaallah Allah akan manggil nanti. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal la syarika lak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itulah talbiyah lengkap. Luar biasa hikmah, itu sunat. Nah, kemudian ada lagi yang sunat, yaitu doa zikir ketika dalam manasik haji itu. Karena dalam manasik haji itu intinya ibadah kita itu adalah fisik. Seperti namanya tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Ka'bah itu kita kelilingi, kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Itu wajibnya 7 kali. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kita mulai misalnya tawaf ini dari Hajar Aswad. Kita mulai sunat ini, ada sunatnya itu sebelum kita tawaf itu, kalau memungkinkan dicium, tapi itu kan berat karena orang banyak, jangan dicium. Kita isar dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian lah mengatakan dicium. Nah, ini namanya sunat, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita tahu intinya tawaf itu keliling Ka'bah. Nah, di samping kita tawaf dianjurkan memperbanyak zikir-zikir, tapi itu sunat. Zikirnya misalnya karena Muhammad SAW, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Itu aja diulang-ulang Nabi. 7 keliling itu aja diulang-ulang Nabi. Nah, di dalam buku manasik itu ada memang perbedaannya, dalam arti kata putaran pertama kita baca doa tertentu, ya, diawali misalnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Ada tambahannya lagi. Nah, itu sunat. Sunat. Di samping kita katakanlah di samping sunat ini, samping kita baca itu tentunya tambah banyak pahala. Tapi andai kata kita diam saja, tidak ada masalah. Haji kita tetap sah. Namanya zikir-zikir. Begitu juga ketika zikir dalam sa'i, dari Bukit Sofa sampai ke Bukit Marwah, ya kalau Nabi Muhammad SAW misalnya cukup membaca, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Itu diulang-ulang. Nah, ini namanya sekali lagi sunat-sunat dalam menunaikan ibadah haji. Kemudian dalam menunaikan ibadah juga dianjurkan kita nanti, saya misalnya tawaf, dituntut kepada kita berdoa di multazam. Di multazam ini ada satu tempat di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Kalau boleh kita merapat di Ka'bah, tapi kalau memang katakanlah sempit, ya, dalam arti kata orang berebutan dan sebagainya, kita cari tempat sejajar sampai ke belakang. Kalau memang tidak mungkin, juga cari tempat di mana saya kita berada. Dan seusai kita menunaikan tawaf itu dianjurkan kita berdoa. Doanya itulah, kalau memang kita ingin membaca doa-doa ini, disitulah kita membacanya dari buku-buku manasik haji yang dikeluarkan Departemen Agama. Ketika kita baca itu tanpa terasa air mata kita menetes, karena luar biasa hikmahnya. Di situ kita merasakan nanti bagaimana keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga air mata kita menetes, apalagi tambah dengan doa-doa seperti itu. Nah, di situ rasa puas batin kita. Tapi sekali lagi doa-doa seperti itu namanya sunat. Nah, begitu juga, ya, setelah kita misalnya doa di multazam, ini bertahap doa di multazam, ya, lalu kemudian kita dianjurkan sholat sunat tawaf. Nanti kan namanya sholat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Nah, di Ka'bah itu ada namanya Hajar Aswad, persis di sudutnya itu ada namanya makam Ibrahim, ya. Setelah beberapa meter kita dari Hajar Aswad ada namanya satu tempat namanya makam Ibrahim, bekas pijakan Nabi Ibrahim. Tapi bukan makam itu, bukan kuburannya, tapi bekas pijakannya seperti tangga dulu. Nah, dianjurkan kita di sana nanti selesai melakukan tawaf itu menunaikan sholat sunat tawaf.
Lalu kemudian kita berdoa. Di situlah gunanya. Kalau sekali lagi buku-buku yang dibawa dari Departemen Agama itu di situ dibaca. Itu luar biasa hikmahnya ketika kita baca itu. Walaupun sunat. Nah kemudian kita juga setelah sholat sunat tawaf di Makam Ibrahim, kita dianjurkan nanti sholat sunat mutlak. Namanya sholat sunat mutlak di Diri Ismail. Ada suatu tempat, ya, suatu tempat dulu sebenarnya masuk Ka'bah itu, tapi tempat itu dijadikan sekarang untuk sholat sunat mutlak. Tapi kan udah buat di situ karena orang rebutan di situ, kita cari di belakangnya sholat sunat mutlak. Sunat mutlak namanya kita berdoa lagi. Tapi itu sekali sunat. Nah, kemudian setelah itu kita disunatkan lagi namanya minum air zam-zam. Minum air zam-zam. Itu sunat minum air zam-zam. Dengan minum air zam-zam kita niatkan untuk berdoa supaya diberikan Allah SWT kekuatan untuk menyelesaikan amalan-amalan hajinya, amalan umrohnya. Karena nanti seusai kita melakukan tawaf itu dituntut nanti melakukan sa'i dari Bukit Sofa sampai ke Bukit Marwah. Sofa Marwah itu merupakan tempat sa'i. Di sana juga, ya, wajibnya nanti kita berjalan dari Sofa ke Marwah itu 7 kali. Sofa Marwah dihitung sekali, Marwah Sofa dihitung 2 kali, kemudian nanti Sofa Marwah dan sebagainya, terus nanti itu sampai 7 kali. Terakhir nanti kita di Marwah. Terakhir nanti di Marwah, baru, ya, di Marwah nanti selesai namanya sa'i kita. Dianjurkan juga ketika kita sa'i itu berzikir-zikir, walaupun memang sebenarnya boleh dia tidak berzikir, hanya diam saja, tapi sungguh baik dia berzikir-zikir. Silakan zikir yang mana. Jadi tidak harus seperti buku-buku yang diberikan oleh Departemen. Silakan buat sendiri, silakan pokoknya berzikir. Berzikir, beristighfar kepada Allah SWT. Daripada ngobrol-ngobrol yang kosong, daripada melamun dan sebagainya, silakan baca sendiri. Jadi buku-buku yang di doa yang diterbitkan oleh Kementerian Agama itu semuanya merupakan sunat. Dibaca tambah baik, tidak dibaca baik, ya. Dalam arti kata haji kita tidak pengaruh sama sekali kepada kesahannya. Haji kita nanti tetap mabrur, tetap sah. Nah ini walaupun tidak berdoa. Di dalam misalnya sa'i itu kan ada doa-doa, misalnya di awal, kalau tadi Nabi mengawalinya di dalam tawaf itu dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tapi ketika sa'i nanti berbeda. Sa'inya itu diawali dengan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu 7 kali. Nah kemudian nanti di Masjid Haram itu ada namanya, antara Sofa dan Marwah itu ada pilar hijau. Dianjurkan kepada kita, ini namanya sunat juga, yaitu lari-lari anjing, lari-lari kecil sambil baca Rabbi fir warham wa taqarrum wa tajas amma ta'lam. Jadi itu juga merupakan sunat. Semuanya, ya, merupakan sunat-sunat dalam menunaikan ibadah haji ataupun umroh itu sendiri. Nah lalu nanti selesai 7 kali, nah kita nanti namanya gunting rambut. Gunting rambut, nanti 3 helai rambut, tapi sebaiknya sunatnya supaya dicukur semua. Ketika dicukur semua rambutnya, Nabi mendoakan, ya Allah, ampunilah mereka yang gundul, ya, bagi laki-laki yang gundul. Ampuni mereka yang gundul, ya Allah, ampuni mereka yang gundul. Bagaimana kalau hanya gunting saja, kata Allah, ya ampuni mereka, ya Allah. Nabi mendoakan yang gunting saja, Allah, supaya diampuni Allah SWT. Tapi hanya sekali. Tapi ketika menanti digundul semuanya, Rasulullah mendoakan 3 kali. Nah kemudian pemirsa sekalian, apalagi, ya, yang sunat-sunat itu setiap kita masuk Masjid Haram, setiap kita masuk Masjid Haram dituntut untuk tawaf.
Karena di Masjid Haram itu tidak ada sholat tahiyat masjid. Satu-satunya masjid di dunia ini tidak ada sholat tahiyat masjid itu di Masjid Haram. Tapi sekarang kita dengar akhir-akhir ini bahwa tawaf ini diperkhususkan khusus untuk yang haji atau yang umroh. Dalam arti kata orang itu tetap berpakaian haji ataupun tetap berpakaian namanya ihram. Nah, dan kemudian kalau kita masukin serum mungkin kita capek dan sebenarnya boleh saja kita tidak tawaf, namanya sunat tawaf. Kita boleh tidak tawaf karena mungkin fisik dan sebagainya, atau mungkin karena dibatasi. Untuk namanya tawaf ini ya silakan masuk ke masjid, bernama sholat sunat dulu, tapi bukan sholat masjid, tapi sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak atau sholat sunat apa sajalah. Sholat sunat misalnya kita katakanlah ada hajat, sholat sunat hajat, sholat sunat istirahat, tapi dalam arti kata tidak dianjurkan kita melakukan sholat tahiyat masjid di Masjid Haram, tapi dianjurkan yang namanya sunat, yaitu tawaf. Andai kata kita tidak sempat, ya kita sholat sunat mutlak saja. Lalu kemudian memperbanyak zikir-zikir, baca Al-Quran, sungguh programkanlah membaca Al-Quran di sana, ya. Dianjurkan kepada haji minimal nanti minimal nanti kita membaca Al-Quran selama di sana mungkin harus tamat minimal sekali, syukur 2 kali, syukur 3 kali. Karena kita ke sana sekaligus untuk ibadah. Amalkanlah semua ibadah-ibadah itu semampu kita, baik yang wajib, yang fardu ataupun yang sunat. Amalkan semua semampu kita. Lalu kemudian ya ada juga namanya umroh sunat. Ada umroh sunat. Memang bagi yang pertama ke sana ya umroh itu wajib. Wa timmul hajja umroh lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah SWT. Jadi umroh itu wajib ditunaikan sekali seumur hidup kita. Tapi kalau nanti ingin 2 kali, ingin 3 kali, sebenarnya silakan. Asalkan caranya ya keluar dari kota Makkah dulu, nanti sampai ke Tan'im, ada namanya Tan'im, untuk kita katakanlah mulai ihram atau umroh itu nanti ihram umroh namanya di Tan'im atau Ji'ronah. Nah kira-kira kilometer 10 lah dari Makkah, dari Masjid Haram, atau 5 kilo dari Masjid Haram, namanya ada Ji'ronah atau Tan'im. Di sana dianjurkan kita untuk memulai ihramnya, masuk ke masjid dengan membaca labbaik Allahumma umroh. Kita sholat sunat dulu. Ini namanya memperbanyak diri, yaitu umroh sunat. Lalu tadi ada tawaf sunat kalau memungkinkan. Lalu memang setiap juga masuk masjid intikaf, apalagi dalam bulan Ramadan ini perbanyaklah intikaf di sana. Makanya dalam bulan Ramadan ini kalau kita menunaikan umroh, misalnya umroh Ramadan itu sama nilainya dengan nilai haji. Sama nilai haji, bukan saja nilai haji biasa, tapi haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pergunakanlah kesempatan tanah itu berdoa sebanyak-banyaknya. Karena di sana ada beberapa namanya tempat yang merupakan tempat istijabah, seperti di Multazam, kemudian di Ismail, di belakang makam Ibrahim. Kalau di Madinah ada namanya Raudhah. Kalau nanti di Arafah, ada Arafah atau di Mina Sunyi, itu merupakan tempat-tempat khusus yang insya Allah istijabah doanya. Apalagi memanggil adik sana dan sebagainya. Insya Allah Allah memberikan kesempatan nanti kepada kita. Nah inilah beberapa hal yang merupakan sunat-sunat dalam penunaian ibadah haji ataupun umroh. Semoga dapat kita amalkan untuk menambah kualitas ibadah kita. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.